Selamat malam, Shalom. Salam sejahtera buat Bapak Ibu, Saudara-saudari di rumah masing-masing. Malam ini kembali kita beribadah rumah tangga dan bersekutu dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua SH Pamungkas. Sebelum kita mulai, marilah mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat beribadah. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 8 ayat 1 dan 2. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, karena kebaikan-Mu kami ada pada saat ini. Kami boleh ambil bagian pada ibadah rumah tangga yang dilaksanakan kami umat-Mu ya Tuhan. Kiranya sepanjang ibadah ini Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, menghancurkan kesombongan kami, merendahkan hati kami, agar segala firman kebenaran-Mu boleh kami resapi, kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami semua umat-Mu ya Tuhan, walaupun kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati urapi pelayan firman-Mu, Bapak Penatua SH Pamungkas yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu kepada kami semua yang mendengarkan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan kami memohon. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita membaca Mazmur Pujian yang diambil dari Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Kita baca sebagaimana kita membaca Mazmur. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu ku cintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Jemaat silakan duduk. Kembali kita menyanyi dari PKJ 138 ayat 1. Kasih-Mu Allah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah Maha Kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami, dan juga atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami umat percaya untuk membaca, mendengar, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk memampukan kami melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan beriman, supaya nama Tuhan kami puji, kami agungkan di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini adalah dari kitab Hosea. Kitab Hosea pasal 11 ayat ke-5 sampai dengan ke-7 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka manggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian firman Tuhan. Kita disebut berbahagia ketika kita setia mendengar, memelihara dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dalam rangka membimbing warga jemaat GPIB menghayati dan bersama-sama mencapai misi dan visi GPIB secara bersama-sama, secara sinodal, telah disepakati kebijakan umum panggilan dan pengutusan gereja, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan kebijakan umum tersebut diterjemahkan pula di dalam ketetapan yang berupa tema tahunan, tema 2 bulanan, dan juga tema bulanan. Tema bulan Oktober pada bulan ini adalah tatanan gereja yang terus-menerus diperbarui. Sebagai bagian dari penghayatan akan tema bulan Oktober ini, yaitu tentang tatanan gereja yang terus-menerus diperbarui, pekan ini kita diajak untuk menghayati firman Tuhan sebagaimana terdokumentasi di dalam kitab Hosea. Hosea adalah nabi yang diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita semua, pertama-tama kepada umat Israel kerajaan utara. Israel kita ketahui adalah bangsa atau umat yang menjadi milik kesayangan Allah. Itu kita dapat temui di banyak
ayat di dalam Alkitab, antara lain di Ulangan 7 ayat 6 dan Mazmur 135 ayat 4. Namun sayangnya Israel sering tidak setia kepada Allah yang menyayanginya. Digambarkan sebagai istri yang tidak sayang atau tidak setia kepada suaminya. Bahkan seringkali mendukakan Allah. Sebagaimana kita juga tahu dan pernah berkali-kali mempelajarinya, ada firman Allah kepada Musa pada Keluaran 6 ayat 5 sampai dengan 7. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Bisa kita saksikan bagaimana Allah mengasihi umat Israel. Allah yang mengasihi umat Israel sesuai dengan janjinya tersebut menghendaki agar umat Israel merespon kasih Allah itu dengan setia kepadanya. Sebagaimana kita bisa baca di dalam kitab Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Bahkan dalam menyampaikan ke-10 hukum untuk dilaksanakan, Allah memulai dengan pernyataan sebagaimana kita kenal di dalam Keluaran 20, perintah 10 hukum itu diawali dengan pernyataan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ke-10 firman atau perintah diberikan kepada umat Israel untuk dilaksanakan sebagai bentuk pengakuan bahwa Tuhan yang berprakarsa membawa keluar dari tempat perbudakan. Namun umat Israel gagal memahaminya dan mereka hanya berjuang untuk melaksanakan hukum itu tanpa menyadari akan maknanya. Dan bacaan kita malam hari ini yaitu dari kitab Hosea pasal 11. Saya awali sedikit mengulang dari renungan pagi ayat 1 sampai dengan 4 yang mengisahkan betapa besar kasih Allah kepada umat Israel. Namun umat Israel bukannya merespon kasih Allah dengan hidup yang mengasihi Allah melalui kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, malahan terus-menerus meninggalkan Allah, bahkan mendukakan Allah. Ayat kelima yang baru saja kita baca menyatakan bahwa
umat Israel yang menolak untuk bertobat akan kembali dalam kehidupan perbudakan seperti ketika di Mesir. Namun perbudakan itu akan dialami di dalam kekuasaan Raja Asyur. Ayat yang ke-7 menyebutkan, umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Di situ disebutkan bahwa umat Israel itu betah menyembah Baal, bahkan meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Berarti bertahan lama dan menikmatinya. Atas kesukaan umat betah membelakangi Allah, betah mendukakan Allah, betah melupakan kasih Allah, akibatnya bukan hanya berbaliknya status mereka dari manusia merdeka kembali menjadi budak sebagaimana disebutkan ayat 5, namun lebih tragis, lebih mengerikan sebagaimana dinyatakan pada ayat yang ke-6. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Melalui pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hosea ini, Allah menghendaki umat Israel dan juga kita semua, umat kesayangan Allah di dalam Kristus Yesus, untuk setia menapaki kehidupan di dalam bingkai kasih karunia Allah. Allah telah berinisiatif membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir dan mengaruniakan kehidupan sebagai bangsa merdeka di tanah perjanjian, negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu bisa kita lihat di Keluaran 3 ayat 8. Allah menghendaki umat Israel hidup yang taat, melaksanakan perintahnya dan setia beribadah kepadanya. Demikian pula Allah telah berinisiatif membebaskan kita umat percaya dari belenggu dosa dan menebus kita dari kuasa maut melalui karya keselamatan yang dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Juga menghendaki kita untuk taat melaksanakan perintahnya dan setia beribadah kepadanya. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan merupakan sumber petaka akar berbagai persoalan. Antara lain bisa kita pelajari dari firman Tuhan dan juga kita amati dari peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ketika penciptaan alam semesta, Allah menghendaki manusia memelihara alam raya ciptaannya. Itu bisa kita baca dari Kejadian 2 ayat 15. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia banyak yang mementingkan kebutuhan diri sendiri, kelompok atau bangsanya, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Tidak lagi memperhatikan perintah Allah untuk memelihara alam ciptaan Allah, tetapi merusaknya. Kerusakan lingkungan itu berakibat berbagai persoalan. Terganggunya keseimbangan alam, punahnya berbagai biota, merebaknya berbagai penyakit yang menjangkit di dunia.
serta antara lain banjir dan lain sebagainya. Allah menghendaki orang rajin bekerja dan tidak menghendaki kemalasan. Itu bisa kita baca dalam Amsal 10 ayat 4, Amsal 12 ayat 24, dan juga Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Dan kita bisa saksikan apa yang terjadi ketika manusia tidak bersedia melaksanakan kehendak Allah ini. Yang terjadi adalah kemiskinan di sana sini. Allah menghendaki orang bekerja jujur, anti suap. Itu kita bisa baca di Keluaran 23 ayat 8. Ternyata kita juga bisa menyaksikan banyak sekali kasus suap, kasus-kasus ketidakjujuran, kasus-kasus korupsi di muka bumi ini. Dan kita juga bisa menyaksikan akibatnya adalah lemahnya perekonomian suatu bangsa, penderitaan rakyat. Itu antara lain yang ditimbulkan oleh perilaku suap. Allah juga menghendaki agar manusia penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebagaimana kita bisa temukan di dalam Ibrani 13 ayat 4. Namun kenyataan banyak orang yang tidak setia melaksanakan perintah ini. Akibatnya keharmonisan rumah tangga terganggu dan juga mewabahnya penyakit alat reproduksi, dan penyakitnya pun mematikan. Dan masih banyak lagi yang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dapat temukan kehendak Allah yang didokumentasikan di dalam Alkitab, dan akibat yang terjadi dengan adanya pelanggaran-pelanggaran, ketidaktaatan, ketidaksetiaan manusia melaksanakan kehendak Allah. Dan akibat itu tidak hanya terjadi atau ditanggung oleh si pelaku pelanggar, tetapi bisa berdampak kepada komunitas, kepada keluarga, bahkan kepada bangsa dan negara. Allah menghendaki umat untuk setia beribadah kepadanya. Dan ketika kesetiaan beribadah itu ditinggalkan, maka yang terjadi adalah kesombongan diri umat, egoisme, kesesatan dan lain sebagainya, yang semuanya itu merupakan akar pelanggaran-pelanggaran terhadap kehendak Allah dan akar segala persoalan. Ketika firman Allah diberitakan, ketika suatu aturan diperdengarkan, marilah kita mau memberi diri dipimpin Roh Kudus untuk memberitahukan, memberlakukannya dengan taat dan setia, sehingga kita benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus yang terus-menerus diperbarui. Jangan betah dalam membelakangi Allah. Jangan betah menjalani hidup salah. Dengan demikian damai sejahtera Kristus benar-benar kita alami, kita rasakan, dan bahkan kita hadirkan bagi keluarga, lingkungan, dan persekutuan kita. Roh Kudus menolong kita untuk semakin mengerti kehendak Allah dan setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Allah Tritunggal. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Saat teduh selesai, kita naikkan pujian respon pemberitaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami baca, dengar, dan renungkan pada malam hari ini. Mampukanlah kami umat-Mu yang Kau kasih ini untuk semakin setia mendalami firman Tuhan, setia di dalam melaksanakan kehendak Tuhan, dan juga semakin setia beribadah kepada-Mu. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sebagai rasa syukur kami atas begitu besar kasih karunia Allah kepada kami, yang memelihara hidup kami dan juga yang mengaruniakan pengampunan dosa dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang Kau utus dalam pelayanan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Diaken Ibu Basaria Siahaan sebagai pelayan liturgi, Ibu Tari Meyer sebagai pemandu lagu, dan juga Ibu Eli dalam melaksanakan tugas sebagai pianis, dan tim multimedia, tim sound system, koster, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang turut serta mempersiapkan terlaksananya ibadah pada malam hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi agar semakin setia melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan anugerahkan hikmat bagi Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, dan jajaran pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta TNI, Polri. Tuhan berkati mereka agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia maju. Juga berkatilah gugus tugas COVID-19, para dokter, demikian pula tenaga medis yang lain. Anugerahkan pelindungan-Mu
anugerahkan hikmat Tuhan agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dan para penderita infeksi COVID-19 Tuhan sembuhkan melalui kerja dan layan mereka. Demikian pula Tuhan anugerahkan jalan keluar agar bangsa dan negara ini dapat memperoleh jalan keluar yang Tuhan anugerahkan dalam menghentikan penularan virus corona dan juga penyakit-penyakit lain, serta dapat mengembalikan kondisi perekonomian bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia mengagungkan nama-Mu yang Maha Kasih yang Kau nyatakan kepada bangsa ini. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di muka bumi, terlebih khusus GPIB, dan di dalamnya ada GPIB Jemaat Menara Kasih. Anugerahkan hikmat kepada pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, diaken, penatua, pengurus ke-6 pelayanan kategorial, pelayan PAPT, anggota komisi-komisi, panitia, tim kerja, semuanya Tuhan berkati, supaya kami semua sehati sepikir melaksanakan tugas panggilan, tugas pengutusan dari Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan iman jemaat Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Berkati juga warga jemaat GPIB Menara Kasih yang saat ini dapat mengikuti ibadah rumah tangga secara bersama-sama atau mungkin dalam jam yang berbeda, atau bahkan mungkin ada yang tidak dapat mengikuti ibadah oleh karena berbagai hal. Kasih karunia Tuhan tetap bersama dengan kami semua, dan kami tetap setia mengagungkan nama-Mu. Bagi yang sakit, kami mohon Tuhan anugerahkan kesembuhan. Bagi yang bersuka cita, Tuhan terima sukacita warga jemaat yang dinaikkan sebagai ungkapan syukur kepada-Mu. Yang menghadapi pergumulan, Tuhan anugerahkan jalan keluar. Firman-Mu membimbing untuk melanjutkan kehidupan dan mengatasi segala pergumulan ini berdasarkan pada kehendak Tuhan, sehingga langkah yang diambil adalah langkah yang baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi lingkungan kami, baik lingkungan gedung gereja ini maupun lingkungan tempat tinggal seluruh warga jemaat GPIB Menara Kasih. Tuhan juga mengasihi tetangga-tetangga kami, dan Tuhan memakai kami semua untuk menghadirkan kasih Tuhan kepada lingkungan kami, supaya orang-orang sekeliling kami mengenal, bahkan merasakan kasih Kristus melalui kehadiran dan kerja layan kami. Dan juga kami berserah diri dalam melanjutkan aktivitas dan tugas panggilan, tugas pengutusan dari Tuhan pada pekan ini. Kami berserah diri, Tuhan pimpin kami supaya kami mampu menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Dan Engkau pun juga mendengar doa-doa pribadi maupun doa rumah tangga kami masing-masing. Dan kami meyakini setiap doa kami pasti Tuhan jawab. Tidak ada doa yang tidak Tuhan jawab. Namun ketika jawaban Tuhan berbeda dengan yang kami mohonkan, anugerahi kami hikmat untuk mengerti rancangan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami di balik keputusan Tuhan yang mengaruniai hal yang berbeda dari harapan kami. Sehingga kami tidak bersungut-sungut, tetapi kami tetap mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Imam Agung kami. Sempurnakanlah doa kami, ya Tuhan Yesus, melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 303 ayat 1 dan 2. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Baik, tiada henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami sepanjang malam hari ini, hingga kami tiba di penghujung acara ibadah kami pada rumah tangga malam hari ini ya Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, kami anak-anak-Mu mengumpulkan persembahan, yaitu berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan pada ibadah kami dan persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan memberkati majelis jemaat, pribadi-pribadi yang mengelola. Biarlah itu dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Selalu
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh.